Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas biidnillahi ta'ala tentang talabul ilmi yang akan membawa seseorang ke dalam jannah. Tentunya yang dimaksud adalah talabul ilmi wal amal bihi. Kita luruskan bahwa yang dimaksud tentunya adalah beramal dengan apa yang dipelajarinya, mempelajari ilmu untuk diamalkan. Ikhwani fiddina azakumullah, jelas itu adalah jalan pintas, jalan yang paling cepat menuju jannah, menuju surga. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis yang masyhur ma'ruf, para tulabul ilm pasti sudah tahu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan dia menuju surga. Sehingga barakallahu fikum, judul ini sungguh sangat tepat karena terkandung di dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena barakallahu fikum, seseorang ingin mendapatkan kesuksesan yang besar yang Allah sebut dengan al-fawzul azim, harus dengan dua hal. Yang pertama, ikhlas dalam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencocoki ajaran Rasulullah SAW. Artinya ibadahnya harus murni untuk Allah dan caranya harus tepat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bagaimana mungkin seseorang bisa beribadah dengan benar kalau dia tidak mempelajari ilmunya? Bagaimana seseorang bisa berakidah tauhid dengan lurus tanpa mempelajari akidah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka berilmulah, pelajarilah, annahu la ilaha illallah. Pelajarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar satu-satunya ilah, al-ma'bud, yang layak diibadahi, tidak ada yang lain. Allah suruh untuk kita pelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti tauhid harus kita pelajari. Kemudian juga hukum-hukum syariat. Tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kata Allah,
ini adalah garis-garis Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa akhir ayatnya? Wadzalika al-fawzul azim. Itulah kesuksesan yang besar. Berarti untuk sukses harus tahu hududullah, harus tahu batas-batas Allah, garis-garis Allah, yakni syariat ini. Dari A sampai Z, seluruhnya kita tahu, maka kita berjalan mengikuti garis-garis tadi, maka kita akan mendapatkan al-fawzul azim, mendapatkan jannah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah lebih tinggi lagi. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berilmu tahu kemana dia melangkah. Orang yang berilmu tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dihindari. Berbeda dengan orang bodoh. Seperti orang yang buta. Ada lubang dia tidak tahu, ada jurang dia tidak ngerti, ada sesuatu yang membahayakan dirinya, dia nggak paham. Kalau ada anak kecil bermain-main dengan ular berbisa, kira-kira karena berani atau karena bodoh? Itu karena dia nggak ngerti. Kalau saja dia tahu bahwa ular ini berbisa dan sekali patok dia akan mematikan, dia akan menghindar. Tapi karena anak kecil jahil, dia nggak ngerti, bukan berani itu namanya. Barakallahu fikum. Maka demikianlah orang yang berilmu jauh berbeda dengan orang-orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Ikhwan fillah, a'azzakumullah, setelah apa Allah mengatakan demikian? Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan orang-orang yang memiliki ilmu dan ahli ibadah, memiliki ilmu dan beramal. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dengan sujud berdiri dan ruku', yakni ibadah, yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih, takut terhadap hari akhir dan mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Berarti ibadahnya dengan rasa takut dan rasa harap, berharap mendapatkan rahmat dan takut dari azabnya. Orang-orang ini, kata Allah, orang-orang yang berilmu. Maka Allah lanjutkan, qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang tidak mengerti dengan orang-orang yang mengerti? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ikhwan fillah, azzakumullah, kebodohan cukup menunjukkan bahwa itu jelek. Banyak orang yang tidak mau, enggan disebut bodoh. Bahkan kalau dikatakan kamu bodoh, dia marah. Nah, kira-kira kenapa mereka, masyarakat secara umum, siapapun dia, kalau dibilang bodoh marah? Karena bodoh itu kerendahan. Bodoh itu kehinaan. Bodoh itu adalah sesuatu yang tidak memuliakan seseorang. Ikhwan fillah, azakumullah, bahkan beberapa ulama mencontohkan binatang peliharaan saja akan beda harganya. Al-kalbul mu'allam dan kalbul jahil. Anjing yang dididik, hukumnya beda. Bukan hanya harganya mahal, hukumnya berbeda. Untuk jaga rumah, untuk berburu, ada hukumnya sendiri. Apa syaratnya? Mu'allam, memiliki ilmu, diajari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Allah berikan kelebihan, Allah berikan akal pikiran, Allah berikan sekian kelebihan di atas makhluk-makhluk yang lain.
Dan di antara kelebihannya, kemuliaannya adalah Allah menjadikan mereka manusia dan jin sebagai makhluk yang diberi taklif ibadah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Diajarkan Al-Qur'an, diturunkan kitab-kitab, diutus rasul-rasul untuk mereka ini, manusia dan jin. Dan Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini juga sesungguhnya di samping itu adalah perintah, tetapi itu memuliakan. Manusia itu disebut thaqalan, manusia dan jin. Thaqalaini, dua makhluk yang berat, yang istimewa, yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala amanah, yaitu ibadah. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Sudan artinya sia-sia. Tetapi lihat tafsirnya dari Imam Syafi'i dan juga yang lainnya menyatakan sudan ay la yu'mar wa la yunha. Sudah maknanya adalah tidak diperintah, tidak dilarang. Sehingga mana ayatnya, apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Diciptakan begitu saja tanpa ada aturan? Tidak mungkin. Ikhwan fillah azakumullah, itu bedanya manusia dengan binatang ternak. Adapun binatang ternak, mereka tidak diberi beban itu, sehingga yang dipikirkan oleh mereka naluri, makan, minum, kawin, selesai. Mati, habis itu disembelih buat kurban besok. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena memang demikian Allah ciptakan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan untuk kalian, wahai manusia. Binatang ternak tadi ciptakan untuk kalian. Mereka ketika ada makanan dimakan, tidak pernah tanya itu milik siapa, halal atau haram, gak pernah berpikir sama sekali. Pokoknya ada makanan dimakan. Kalau ada lawan jenisnya dikawini, gak peduli itu anaknya sendiri, gak perlu dia mahram atau bukan mahram, gak peduli. Ini jahil. Maka orang-orang kafir yang katanya ingin hidup bebas, tidak terikat aturan syariat, tidak terikat aturan apapun, hidup dengan liberal, bebas. Apa kata Allah SWT? Inhum illa kal an'ami balhum adal. Inhum illa kal an'ami balhum adal. Mereka tidak lain seperti binatang ternak atau lebih jelek lagi, lebih sesat lagi. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tambah dengan ucapan para ulama. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, kalau manusia tidak dibimbing dengan ilmu, lakanu kal bahaim, kata Al-Hasan Al-Basri. Kalau manusia tidak terbimbing dengan ilmu, maka mereka seperti binatang ternak. Makan gak ngerti halal yang dan haram yang mana, gak peduli. Nikah juga gak tahu mana yang mahram, mana yang bukan mahram, gak tahu, gak ngerti dan gak peduli. Lihat barakallahu fikum, yang membedakan adalah ilmu tadi. Maka sadaqallah, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala, wa sadaqa rasuluh, dan juga sungguh Rasulullah SAW adalah as-sadiqul masduq, yang jujur dan terpercaya. Mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju surga harus digapai dengan ilmu, nggak bisa dengan tebak-tebakan, nggak bisa. Kayaknya ini bagus, kayaknya ini baik, sepertinya ini bisa menyelamatkan. Untuk akhirat yang kekal, kamu coba-coba. Kamu hanya berprasangka, kayaknya begini, kayaknya bahaya sekali. Nggak boleh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang demikian, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann, prasangka,
wa ma tahwal anfus, dan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang pada mereka petunjuk, telah datang kepada mereka hidayah, telah diutus rasul-rasul, telah diturunkan kitab-kitab, dan rasul yang terakhir untuk seluruh umat manusia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kitab yang terakhir yang berlaku sampai akhir masa adalah Al-Quran. Maka pelajarilah apa kata Allah dalam Quran, apa kata Nabi dalam hadis yang sahih. Ketika ingin mempelajari Al-Quran, kita harus tahu tafsirnya. Ketika kita ingin mengetahui tafsirnya, berarti kita harus tanya kepada Rasulullah SAW. Artinya tafsir dengan sunnah. Dan juga harus melihat bagaimana pemahaman para sahabat. Berarti tafsir dengan ucapan salaf. Barakallahu fikum. Ketika kita ingin menukil ucapan Nabi, ketika kita ingin menukil ucapan para sahabat dan tabi'in, kita harus memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Kita harus tahu sanadnya, rawi-rawinya. Berarti panjang sekali perjalanannya. Naam, perjalanannya sangat panjang. Kita ingin tahu tafsir, harus tahu riwayat-riwayat dari Nabi dan salafus salih. Kita ingin mempelajari sunnah, juga harus tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Berarti mempelajari ilmu hadis, mempelajari ilmu sanad, mempelajari ilmu tafsir, dan seterusnya. Ketika kita mau masuk, kita dituntut lagi untuk bisa memahami kitab-kitab para ulama. Berarti harus belajar bahasa Arab. Berarti harus ngerti nahwu. Ya iya, harus mempelajari nahwu, sharaf. Banyak yang harus kita pelajari. Sehingga barakallahu fikum, 1 jam setiap hari itu terlalu sedikit. Apalagi seminggu sekali 1 jam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu sangat luas, berlembah-lembah. Kata para ulama, 1 lembah kamu arungi, 1 lembah kamu turuni, sampai habis umurmu nggak akan bisa selesai. Apalagi mau melanjutkan lembah kedua, lembah ketiga, lembah keempat. Terus bagaimana? Berarti kita seumur hidupnya harus talabul ilmi wal amal bihi, talabul ilmi wal amal bihi, talabul ilmi wal amal bihi. Pelajari, kerjakan, pelajari, kerjakan, pelajari, kerjakan. Sehingga kita mati dalam keadaan sedang berusaha. Belum sempurna, belum. Tetapi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kamu sedang mempelajari, kamu sedang berupaya memahami, sehingga engkau akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala niatnya. Akan digabungkan bersama mereka para a'immah, para ulama, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ikhwan fillah, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Hakim dan juga Ad-Dailami, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Qal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih tinggi dari keutamaan ibadah itu sendiri. Ibadahnya barakallahu fikum suatu yang baik, tetapi ilmu lebih dulu. Tanpa ilmu ibadahmu akan salah. Tanpa ilmu salatmu akan salah. Tanpa ilmu puasamu akan salah. Tanpa ilmu semua yang kita kerjakan sangat amat mungkin tergelincir, salah. Akhirnya terbawa perasaan kayaknya saya suka yang begini. Kadang terbawa semangat, kok sedikit sekali perlu kita ditambah. Dia akhirnya jatuh ke dalam kebid'ahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyambut kalian para talabul ilmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para pencari ilmu. Kalimat marhaban adalah kalimat penyambutan.
Nabi membanggakan dan menyambut para talibul ilm, para pencari ilmu. Dan ini diriwayatkan barakallahu fikum oleh Imam Ahmad fi Musnadih dan Imam Ad-Darimi dan Tirmizi dan Nasa'i. Juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab yang sama, Sahih At-Targhib. At-Targhib wa Tarhib. Marhaban bi talibil ilmi, inna talibal ilmi tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha. Selamat datang wahai para pencari ilmu. Sesungguhnya para pencari ilmu, kata Nabi, dinaungi oleh malaikat-malaikat dengan sayap-sayap mereka. Dalam riwayat, sakinah. Diturunkan oleh Allah sakinah pada mereka, ketenteraman, ketenangan, dan seterusnya. Malaikat itu berkeliling. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berkeliling. Disebutkan inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majlis-majlis ilmu. Mencari majlis-majlis ilmu. Kalau ada dan ditemukan majlis ilmu, saling memanggil malaikat-malaikat tadi, halumma, halumma, kemarilah, kemarilah. Ini ada majlis ilmu. Maka mereka berkumpul dengan menaungkan atau menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Ini barakallahu fikum diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mukminun, orang yang beriman adalah orang yang percaya, yakin. Kita tidak tahu seperti apa malaikat-malaikat, tapi kita yakin pasti hadis ini benar karena terbukti dari Nabi. Pasti ucapan Nabi benar karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga barakallahu fikum, orang yang bukan ahlinya kebetulan lewat majlis ta'lim, masuk, duduk, ikut mendapatkan kemuliaan tadi, ikut mendapatkan ketentraman tadi, ikut mendapatkan rahmat dan sakinah. Apalagi yang niat dari rumah ingin thalabul ilmi. Orang yang lewat melihat ada majelis ilmu, duduk, ikut mendapatkan sakinah dan ketentraman. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahli ibadah ada dua jenis. Ada ahli ibadah tapi bodoh, ada ahli ibadah yang berilmu. Ahli ibadah yang tidak punya ilmu sangat berbahaya, terancam dengan ancaman kesalahan dan kesesatan. Sedangkan ahlul ilmi, orang yang berilmu, walaupun ibadahnya pas-pasan, apa maknanya pas-pasan? Yang wajib-wajibnya dikerjakan, yang haram-haramnya ditinggalkan, cukup. Ini saja Allah sebut dengan ahlul istifa, orang-orang pilihan, istimewa. Ayatnya berbunyi, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini, ini Al-Quran, kepada siapa? Alladziina istafaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum, di antara mereka ada yang zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada tiga golongan. Yang pertama yang masih mendolimi dirinya sendiri, masih kadang-kadang berbuat dosa merugikan dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, pas-pasan, mengerjakan yang wajib-wajibnya, meninggalkan yang haram-haramnya, titik. Yang ketiga, sabiqun bil khairati biidznillah, yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ahlul istifa, orang-orang pilihan. Pertanyaannya, kenapa mereka istimewa? Padahal yang golongan pertama masih zalimun li nafsih, masih suka ada salah-salahnya lah. Tapi tidak merugikan orang lain, hanya merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, yang pas-pasan. Yang ketiga memang sabiquna bil khairat, yang berlomba-lomba dengan kebaikan seperti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in.
Tetapi Allah katakan istafaina min ibadina, kami pilih mereka di antara hamba-hamba kami. Allah pilih mereka, orang-orang istimewa, orang-orang pilihan. Karena mereka berilmu. Karena mereka berilmu. Dari mana dalilnya atau dari mana ayatnya kau mengatakan berilmu? Summa awrathnal kitab, kami berikan, kami wariskan kitab kepada orang-orang pilihan. Artinya orang-orang ini membaca kitab, mempelajari kitab. Ini orang berbuat dosa, dolimul li nafsih. Ini juga dolimul li nafsih. Ini punya ilmu, ini enggak. Yang punya ilmu ini ketika ditegur, kamu berbuat dosa. Astagfirullah, iya memang saya begini-begini. Mudah-mudahan saya akan berhenti besok. Insya Allah sekarang saya akan hentikan dan seterusnya. Ini punya ilmu. Yang ini, walaupun sama-sama zalim nafsi, anggap perbuatannya sama, dosanya. Akan berkata, tapi kan begini, tapi kan begitu. Bukankah, berarti, kalau begini, tidak apa-apa. Lihat, bersilat lidah. Bersilat lidah, mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Jahil ibnu jahil. Orang ini bodoh. Dari orang bodoh tidak dididik dengan ilmu, maka dia akan bermakai rokyunya, pikirannya sendiri-sendiri. Ini tidak menyesatkan orang, ini menyesatkan orang. Lihatlah misalnya, ketika orang itu punya ilmu, apa yang dia tergelincir padanya, apa dia akan mengajarkannya pada orang lain? Tidak akan. Tetap dia akan menyatakan haram. Ini barakallahu fikum, takut dia. Sehingga berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Iya, itu memang haram. Berbeda dengan orang-orang jahil yang bergampang-gampangan berbicara tanpa ilmu dengan ro'yunya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Fadlul alimi alal abid ka fadli ala adnakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga Tirmidzi, dan lafadznya lafadz Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib. Nabi menyatakan keutamaan orang yang alim di atas orang yang ahli ibadah. Perbedaannya antara aku dengan yang terendah di antara kalian. Ini ahli ibadah, Masya Allah ibadahnya. Siang puasa, malam qiyamul lail, baca Quran pagi dan sore. Baca, tapi tidak mempelajari. Yang ini alim, ibadahnya biasa saja, tapi alim. Fadlul alim, keutamaan si alim ini di atas ahli ibadah ini, keutamanya seperti aku, kata Nabi, ala adnakum, seperti aku dengan yang terendah di antara kalian. Jauh sekali. Nabi dan yang paling rendah di antara kalian. Itu perbedaannya. Karena ini berilmu, sedangkan ini jahil. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fadlul ilmi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang ahli ilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas yang terendah di kalangan kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat benar sekali bahwa talabul ilmi adalah kunci untuk bisa mendapatkan jannah. Karena untuk mendapatkan surga dan mendapatkan keridhaan Allah nggak bisa dengan cara lain. Nggak bisa dengan membakar kitab kemudian abunya diminum, nggak bisa. Warisan juga nggak bisa. Saya kan anaknya Syekh Fulan, saya kan anaknya alim Fulan. Ya saya tentunya dekat dengan dia, akan diwarisi ilmunya. Enggak. Kalau kamu nggak belajar, nggak bisa tiba-tiba pindah. Nggak bisa kemudian bapaknya dioperasi, dicolokkan kabel, pindahkan ke saya filenya. Ya. Cetek, masuk semua ilmu. Nggak bisa. Harus belajar. Demikian pula barakallahu fikum, nggak bisa dari mimpi. Oh saya bermimpi dapat ilmu, nggak bisa.
Nggak bisa pula dari apalagi wisik, wangsit, bisikan-bisikan gaib. Nggak bisa. Harus dengan mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Sehingga barakallahu fikum, kata Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, alaikum bil ilmi, atas kalian untuk mempelajari ilmu. Apa alasannya? Apa sebabnya? Disebutkan sekian oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Fa inna talabahu ibadah wa ta'allumuhu lillahi hasanah wa badluhu li ahlihi qurbah wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah wal bahthu anhu jihad wa mudakaratuhu tasbih. Karena talabul ilmi, mencari ilmu itu sudah merupakan ibadah. Ibadah yang mendapatkan pahala. Mempelajarinya satu hasanah, kebaikan. Dan mengeluarkannya untuk orang yang pantas menerimanya, taqarrub ilallah. Wa ta'limuhu, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, sedekah. Membahasnya. Kadang seorang santri, ini berbanggalah kalau engkau sebagai santri. Tetapi seluruh kaum muslimin, kaum muslimat wajib jadi santri. Santri resmi ataupun santri tidak resmi. Yang penting belajar. Santri terdaftar ataupun mustami'. Santri yang resmi ataupun santri kalong. Kalau di Jawa dibilang santri kalong. Kalong itu kalalawar yang datang pagi, nanti malam pergi. Ya karena memang punya kerjaan sendiri. Tapi datang, belajar, pergi. Datang, belajar, pergi. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena mereka penuh dengan ibadah. Belajarnya ibadah, membacanya ibadah, menyampaikannya ibadah, bahkan menyampaikan pada orang lain sedekah. Ketika membahas, santri biasanya ada sesuatu yang sulit. Ini apa hukumnya? Dia buka kitab ini, dia buka kitab itu, itu dijuluki dengan bahath. Penelitian namanya. Mahasiswa biasa dikasih tugas oleh dosennya untuk mengadakan penelitian. Itu jihad. Dan bukan kata saya. Kata sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'adz bin Jabal, wa bahthu anhu jihad. Membahasnya, mencari dalil-dalilnya, mencari riwayat-riwayat yang sahih, membaca kitab ini, membaca kitab itu jihad. Bersungguh-sungguh beristihad. Wa mudakaratuhu, mengingatnya, menghafalnya. Namanya santri pasti akan menghafal ayat, menghafal hadis, dan itu belajar. Namanya belajar harus menghafal agar seperti ulama terdahulu. Bahwa ulama terdahulu ilmunya fis sudur, ilmunya di dalam dada. Kalian akan terbantu sangat, wahai para santri, para tulabul ilmi, akan sangat terbantu ketika kalian nanti menasehati orang lain dalam ceramah, dalam khutbah, dalam apapun tausiah. Begitu bicara ini, ingat hadis itu. Begitu bicara hadis itu, ingat hadis yang ini. Begitu baca hadis ini, ingat ayat yang itu. Karena hafal di kepala. Ini barakallahu fikum kemudahan bagi para penghafal. Maka menghafalnya masih ucapan Mu'adz bin Jabal. Dzikir, tasbih. Iya kan? Bagaimana kalau kamu mengulang-ulang ayat, diulang lagi, belum hafal-hafal, diulang lagi. Itu dzikir barakallahu fikum. Orang yang dzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kamu juga dzikir sedang menghafal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra, subhanalladzi asra, subhanalladzi asra. Berapa kali dia mengatakan subhanallah? Hah? Berapa kali dia berzikir? Apalagi di sana masih ada zikir-zikir yang lain. Itu satu. Termasuk menghafalnya adalah memperbanyak sholawat. Disuruh kita untuk memperbanyak sholawat. Sedangkan para santri ketika menghafal hadis,
an fulan qala Rasulullah sallam salawat. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fi riwayatin anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus salawat lagi. Barakallahu fikum. Ini belum amalnya, belum mengamalkan. Mempelajarinya sudah sekian pahala. Pahala belajarnya, pahala murajaahnya, pahala dzikirnya, pahala. Sampai setelah itu dia paham dan dia kerjakan. Dia beramal ala ilmin, dia beramal di atas ilmu, dia beribadah di atas dalil, bukan di atas taklid. Bobotnya berbeda, nilainya berbeda. Kenapa engkau mengerjakan ini? Karena Ustaz bilang begitu, saya ikut. Ini nilainya di bawah. Tetapi kalau orang tadi, si alim tadi atau talibul ilmi tadi, ketika ditanya mengapa kamu mengerjakan seperti itu? Karena aku dengar hadis dari Nabi SAW, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sahih, bahwasanya beliau begini. Masya Allah. Ala ilmin, di atas ilmu. Dan barakallahu fiikum, sebaliknya sudah kita katakan tadi, bahwa orang yang beramal tanpa ilmu banyak salahnya daripada benarnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Atas kalian untuk mengerjakan ilmu sebelum dicabut. Ini juga barakallahu fikum cambukan yang sangat keras. Karena ilmu itu akan dicabut pada waktunya. Kalaupun tidak seluruhnya, karena akan tetap ada sampai akhir zaman, tetapi paling tidak di satu daerah bisa tercabut ketika tidak ada lagi orang yang bisa diambil ilmunya. Putus. Tongkat estafet berhenti sampai situ. Selebihnya orang-orang yang tidak mengerti hanya mengatakan dulu di sini ada ustaz, dulu di sini ada alim, dulu di sini. Sekarang tidak ada. Kalau guru itu masih ada, ustaz itu masih ada, kamu bisa datang, bisa tanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Ustaz, apa hukumnya itu? Tetapi ketika beliau wafat dikubur di bawah tanah, rahimahullah, bisa katanya ke kuburannya? Kamu nangis-nangis, ya wali Allah, ya syekh, ya alim, ya ustaz, aku begini kesulitan, apa hukumnya? Ya nggak akan bicara. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau nggak akan bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang dikubur. Dan yang dikubur juga la yatakallam, nggak akan berbicara. Oh, dia bangun jawab, kamu malah lari. Barakallahu fiikum. Mengapa? Karena yakin itu jin syaitan, gak mungkin manusia bisa hidup lagi. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka lihatlah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Ibnu Waddah, dan juga dalam kitab Al-Ibanah dan kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Hibatullah Al-Lalikai. Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabut. Wa qabduhu dhahabu ahli. Dicabutnya adalah dengan dimatikan orang-orangnya. Tadinya ada 3 ulama, kita bisa belajar pada mereka, mati 1 tinggal 2. Ketika kita tidak mau belajar kepada mereka, mati lagi 1 tinggal 1. Masih tetap tidak mau ngaji, masih tetap malas untuk talabul ilmi, maka yang ini pun wafat rahimahullah. Terus mau apa setelah itu? Pelajari ilmu sebelum dicabut. Dan dicabutnya ilmu adalah dengan perginya, dengan wafatnya para ulama. Alaikum bil ilm. Atas kalian untuk mempelajari ilmu. Fa inna ahadukum la yadri mata yaftaqir ila ma indahu. Karena salah seorang kalian enggak tahu kapan kalian butuh, kapan kalian berhajat pada ilmu tadi. Kalau berhajat biasanya nanya. Iya kan? Gampang, ada ulama. Kalau ada perlu tanya. Ada perlu tanya. Ada perlu tanya.
Taib. Yang waktu itu belum diperlukan. Tapi ketika mereka sudah wafat, baru diperlukan. Aduh, saya lupa tanya waktu itu. Apa hukumnya ini dan itu? Sudah nggak bisa. Sehingga kata beliau, pelajarilah ilmu karena engkau tidak tahu kapan engkau akan butuh ilmu tadi. Misalnya ada orang yang miskin, pas-pasan, nggak mungkinlah dia punya duit untuk bisa haji atau umroh, nggak mungkin. Sehingga dia merasa, alah ngapain belajar haji, ngapain belajar umroh, toh saya nggak akan mampu berangkat. Sehingga dia tidak belajar. Padahal qadarullah, tiba-tiba Allah takdirkan para muadzin dipanggil oleh seorang muhsinin, aku akan menghajikan 10 muadzin. Dia muadzin di masjidnya, belum belajar apapun. Barakallahu fikum. Engkau tidak tahu kapan engkau butuhkan ilmu itu. Walaupun kau bawa buku tebal ketika haji, qala sallallahu alaihi wasallam, nggak akan bisa sesempurna orang yang sudah hafal. Nggak akan bisa sesempurna orang yang sudah belajar sebelumnya. Seperti santri, mereka mau haji atau tidak haji, mau umrah atau belum, mereka mempelajari ilmu tadi. Dari mulai taharah, kemudian salat, sampai bab nikah, belajar. Suatu saat nanti akan nikah. Sampai masalah jihad, masalah haji, masalah umrah, masalah urusan-urusan ini dan itu, semua fiqh dipelajari. Mengapa? Nggak tahu kita kapan kita butuh ilmu tadi. Sehingga ketika mereka wafat, ada penggantinya. Ada seorang talibul ilmi yang ternyata sudah merangkum, sudah mengumpulkan ilmu beliau yang telah wafat. Masya Allah. Ini khonibdina azakullah yang disebut dengan mulazamah. Mulazamah itu belajar pada seorang syekh terus sampai dia mati. Nggak ada istilah SD, SMP, SMA, ibtidaiyah, mutawasithah, aliyah, nggak ada. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kemanapun syekh ini ngajar, kemanapun syekh ini menyampaikan faedah, dia duduk di depannya. Ini mulazamah. Sampai ketika dia wafat, anak tadi yang sekarang sudah menjadi pemuda, alim, sudah tahu semua ilmu yang ada pada syekh tersebut. Bisa menggantikannya. Begitu matahari terbenam, terlihat bintang-bintang bertaburan. Siapa mereka? Tullabul ilmin. Kata Imam Ahmad rahimahullah, undur ila haula, lihatlah mereka. Ada orang-orang yang berdiri membawa kertas dan pena. Itu ciri-ciri talibul ilm. Maaf kalau nggak bawa ya, nggak nyindir enggak. Tapi itu ciri-ciri talibul ilm. Dia punya kertas, punya catatan, mengambil faedah. Lihat kata Imam Ahmad, mereka itu haula surujul Islam, kata Imam Ahmad. Mereka itulah bintang-bintang pelita-pelita Islam. Apa maknanya pelita? Cahaya, menerangi. Maka ketika cahaya yang terang benderang ini, syekh, imam, ulama tadi wafat, murid-muridnya sudah menjadi cahaya yang menerangi. Tapi biasanya memang ketika hidup syekhnya, murid-muridnya seperti nggak kelihatan. Sama seperti bintang-bintang ketika matahari muncul. Ada bintang? Nggak ada. Sesungguhnya bukan nggak ada. Ada, tapi kalah dengan matahari. Sehingga yang terlihat hanya matahari. Tapi lihat nanti ketika matahari itu terbenam, engkau akan melihat suruj, akan melihat lampu-lampu, cahaya-cahaya yang berkelap-kelip di sekian banyak tempat. Ini barakallahu fiikum. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fa inna ahadakum la yadri mata yastaqir ilai. Karena seseorang tidak tahu kapan dia berhajat kepada orang tersebut, kepada ilmu yang ada di sisinya. Satajidu. Lanjutan ucapan beliau. Satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah. Karena nanti akan muncul orang-orang yang mengaku-ngaku mengajak kepada Islam, mengaku-ngaku mengajak pada kitabullah. Wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Ternyata mereka sudah lempar kitabnya di belakang punggung-punggung mereka.
Siapa yang tahu? Siapa yang bisa paham kalau ini orang palsu? Ahlul ilm, tulabul ilmi tadi, orang yang belajar tadi akan sadar, ini ngawur nih, orang ngaco. Ketika dengar ucapan mereka bahwa 95% ulama semuanya dari Iran. Loh, kok aneh orang ini ngomong? Kenapa dia berani mengucapkan seenak itu? Karena dianggap semuanya bodoh, nggak ada yang ngerti. Ternyata di tengah-tengah kaum muslimin ada tulabul ilm, ada yang mereka mempelajari ilmu dari para ulama. Imam Bukhari dari Bukhara di Soviet sana, Imam Fulan dari Yaman, dari Hijaz. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fiikum yang dikatakan oleh beliau, satajiduna, kalian akan dapati nanti orang-orang yang mengatakan, mengaku-ngaku kami mengajak pada kitabullah, kami mengajak pada sunnah, tapi ternyata yang diucapkannya bukan dari kitab, yang diucapkannya bukan dari sunnah Nabi. Siapa yang tahu? Siapa yang sadar kalau ini tipuan? Orang yang belajar. Orang yang tidak belajar, orang yang awam nggak akan ngerti. Masa sih dia berani berkata ayat padahal bukan ayat? Masa sih dia berani mengatakan hadis padahal bukan hadis? Gak mungkin lah. Pakai husnudzon, kemudian diterima mentah-mentah, sesat dia. Alaikum bil ilmi, diulangi lagi oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Maka atas kalian untuk mempelajari ilmu. Udah isya ya? Silakan kalau mau azan dulu, kemudian kita tambah sedikit, kita tutup. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Disebutkan dalam riwayat dari Abu Dzar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau-beliau, dua sahabat yang mulia Abu Dzar dan Abu Hurairah, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilayna min alfi raq'atin tatawwa'an. Satu bab dari ilmu yang kita pelajari lebih kami sukai daripada 1000 rakaat salat tatawwu'. Salat tatawwu', salat sunnah. Babun minal ilmi na'lamuhu. Satu bab dari ilmu yang kami ketahui. Umila bihi aw lam yu'mal. Apakah sudah diamalkan ataupun belum? Ahabbu ilaina. Lebih kami sukai. Min mi'ati raq'atin tatawwu'an. Daripada 100 rakaat salat sunnah tatawwu'. Dinukil dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih Ibnu Rajab rahimahullah, dan dinukil pula dalam Tadhkiratus Sami' disebutkan oleh Abu Dzar dan Abu Hurairah bahwa mempelajari ilmu satu bab saja lebih afdal dari 1000 salat sunnah. Ingat, yang dibandingkan adalah salat sunnah. Kalau yang wajib-wajib nggak bisa dibandingkan. Karena yang ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib-wajib. Seperti dalam hadis lain, bahwasanya yang paling Allah sukai dari ibadah kalian adalah yang wajib-wajib. Kemudian yang sunnah-sunnah dikerjakan, Allah semakin cinta. Dan kalau Allah sudah cinta pada seseorang, Allah akan berikan taufik dan seterusnya. Berarti yang paling dicintai oleh Allah yang wajib-wajib. Berarti sekarang yang sedang dibandingkan adalah yang mustahabbat, salat sunnah, amal-amal sunnah. Mana yang paling tinggi? Talabul ilmi. Maka barakallahu fikum, masih ada ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Disebutkan di sini, dinukil dalam Adabus Syar'iyyah jilid kedua halaman 41. Kata Ibnu Mas'ud, la an ajlisa majlisa fiqhin sa'atan, aku duduk di majlis fiqh 1 saat saja. Jangan dikira 1 jam ya. Ini 1 saat. Sekarang ya sa'ah maknanya 1 jam 60 menit. Tapi kalau dulu ucapan salaf, makna sa'atan artinya sesaat. Aku duduk di majlis fiqh sesaat saja, ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami lailatin. Duduk di majlis ilmu fiqh 1 saat saja lebih aku sukai daripada puasa sehari penuh dan qiyamul lail semalam suntuk. Bayangkan. Maka wahai para ahli ibadah yang rajin salat qiyamul lail, rajin puasa Senin Kemis, ingat talabul ilmi lebih dari itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian ditinggalkan ibadahnya, bukan. Tetapi maknanya semangatlah untuk talabul ilmi seperti atau lebih semangatnya kita dalam mengerjakan salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail dan seterusnya. Itu kita semangat. Talabul ilmi juga semangat. Karena talabul ilmi lebih afdal. Min qiyami lailatin wa siyami yaumin. Lebih aku sukai, kata beliau, daripada puasa di siang hari dan salat malam di malam hari. Yang juga mirip seperti itu dalam sumber yang sama, riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mudzakaratul ilmi sa'atan. Kalau tadi duduk di majelis fikih, sekarang murajaah, mengulang-ulang pelajaran. Mudzakaratul ilm, mengingat-ingat ilmu, mengulang-ulang menghafal. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada ihya'u lailatin, daripada dia menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Semalam suntuk menghidupkan dengan ibadah. Dia mempelajari, menghafal ayat atau hadis, lebih afdal. Barakallahu fikum. Contoh kedua, akibat orang yang tidak memiliki ilmu atau dia semangat beribadah tapi enggak semangat talabul ilmi. Diriwayatkan dari Malik ibni Anas rahimahullahu taala, kata beliau, inna aqwaman ibtaghawul ibadah wa adha'ul ilma. Ada satu kaum semangat beribadah tetapi tidak semangat cari ilmu. Fakharaju ala ummati Muhammadin SAW bi asyafihim. Maka mereka pun keluar menyerang umat Nabi Muhammad SAW dengan pedang-pedang mereka. Memerangi umat Islam dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtaghawul ilm, kalau saja mereka mencari ilmu, lahajazahum an dzalik, niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan itu. Saya ulangi, kata Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullah, ada satu kaum semangat beribadah tetapi tidak semangat cari ilmu. Apa akibatnya? Akibatnya kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya mereka justru keluar memerangi umat Islam sendiri dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtaghawul ilm, kalau saja mereka mencari ilmu, lahajazahum an dzalik, niscaya mereka akan tercegah, akan terhalang dari perbuatan itu. Ini isyarat kepada siapa? Kaum Khawarij. Ibadahnya semangat. Kalian tahu ibadah kaum Khawarij? Ibnu Abbas menceritakan dalam riwayat yang sahih, aku melihat mereka kulitnya kuning karena kurang tidur di malam hari. Salat malamnya terus menerus. Jidat mereka tebal karena banyaknya sujud di atas pasir, di atas tanah. Mereka kurus-kurus karena jarang makan. Digambarkan siangnya selalu puasa, malamnya selalu qiyamul lail, mulutnya terus banyak dzikir, tetapi sayang,
tidak semangat cari ilmu. Semangat beribadah, tapi enggak semangat cari ilmu. Akibatnya barakallahu fikum melihat orang lain yang berbuat dosa. Astagfirullah. Dosa. Kamu enggak percaya pada Allah. Kamu kafir kepada Allah dan seterusnya. Dikafir-kafirkan, dihalalkan darahnya dan diperangi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau saja mereka mempelajari ilmu, mereka akan bisa membedakan mana amal perbuatan dosa yang mengeluarkan dari Islam, mana yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dia akan tahu mana yang memfasikkan, mana yang menyebabkan dia dikatakan zalimul li nafsih, mana bisa dibedakan. Kalau mereka mempelajari ilmu, la hajazahum an dzalik. Ikhwan fillah azakumullah. Ilmu akan memuliakan seseorang bahkan di atas para raja-raja. Disebutkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, laisa syai'un a'azza minal ilm. Enggak ada sesuatu yang lebih tinggi dari ilmu, enggak ada. Paling tinggi, paling mulia ilmu. Al-muluk hukamun 'alan nas. Para raja-raja, para penguasa-penguasa, mereka menghukumi manusia. Tetapi ulama menghukumi para raja-raja. Engkau berbuat dosa, engkau berbuat salah, menyelisihi sunnah, engkau berbuat bid'ah. Siapa yang tahu? Ulama. Diriwayatkan seorang khalifah dari Bani Umayyah. Suatu hari istrinya melihat dari atap rumahnya, dari atas rumahnya. Mereka biasa membuat rumah itu tingkat padahal dari tanah. Yang di atas biasanya untuk perempuan. Dia melihat ada keramaian. Manusia berduyun-duyun. Keluar dari rumah-rumahnya, memenuhi jalan-jalan. Dia melihat ada apa gerangan. Ternyata kedatangan seorang ulama ke negeri tersebut. Dia manggil suaminya, khalifah, wahai suamiku, kemarilah. Ya, itu namanya kemuliaan. Lihat, itulah yang namanya kemuliaan. Sedangkan mereka kepadamu hanya takut. Hanya takut ditangkap, takut diginikan, takut digitukan, sehingga mereka terpaksa harus menghormati. Tetapi yang ini, nggak ada ancaman. Nggak ada paksaan, nggak ada takhwif, menakut-nakuti, nggak ada. Sukarela mereka semua keluar menyambut seorang alim yang datang ke negerinya. Ini yang namanya kemuliaan. Tidak seperti kamu. Ini barakallahu fikum, karena istrinya yang paling tahu keadaan suaminya. Seperti apa dia sesungguhnya di mulut-mulut manusia. Mereka mengeluhkan sekian perkara pada penguasanya di zaman Bani Umayyah. Kembali kepada kitab kita, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri berkata, laulal ulama lasaran nasu mithlal bahaim. Yang tadi saya ucapkan secara makna, ini lafaznya dari Al-Hasan Al-Basri. Laulal ulama, kalau bukan karena ulama, lasaran nas mithlal bahaim, niscaya manusia seperti binatang ternak. Kalau bukan karena ulama yang mengajarkan ilmu, maka niscaya manusia kal bahaim. Demikian disebutkan dalam Mukhtasar Nasihat Ahlil Hadis, halaman 167. Ikhwan fillah azakumullah. Demikianlah beberapa asar-asar dari para ulama. Bahkan barakallahu fiikum, ada yang sampai menyatakan dengan kalimat waihak, celaka engkau, belajarlah. Ini sudah teguran yang sangat keras. Artinya kalau engkau tidak belajar, celaka kamu. Yaitu ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Waihakum utlubul ilm, fa inni akhaf an yakhruju min indikum fayasilu ila ghairikum fatadillun. Celaka kalian, pelajarilah ilmu. Aku khawatir kalau kalian tidak mempelajari ilmu, niscaya orang-orang lain yang akan mempelajari ilmu dan kalian akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utlubul ilm fa innahu syarafun.
Pelajarilah ilmu karena itu adalah kemuliaan fid dunya wa syarafun fil akhirah. Itu kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di akhirat. Demikian ikhwan fillah, a'azzakumullah, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.